Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sujud tilawah. Adapun sebelum kita membahas sujud tilawah, apa itu sujud tilawah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari sujud tilawah ini. Tujuan pembelajaran dari sujud tilawah ini adalah yang pertama itu kita harus tahu tentang apa itu sujud tilawah. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab orang melakukan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga adalah tata cara sujud tilawah. Kemudian apa manfaat atau hikmah dari mengerjakan sujud tilawah. Kemudian yang terakhir dari materi ini tentunya bisa mempraktekkan dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik itu dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu adalah sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan, baik itu dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat, ketika seseorang itu mendengar atau membaca ayat-ayat dari sajadah. Itu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi sujud tilawah ini adalah sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Asalkan dia mendengar atau membaca ayat-ayat dari ayat-ayat sajadah. Jika dilakukan dalam sholat, sujud dilakukan setelah membaca ayat yang mengandung perintah sujud. Jadi ketika kita mendengar salah satu ayat-ayat yang mengandung perintah sujud yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud, yang namanya itu adalah sujud tilawah. Kemudian jika dilakukan di luar sholat, cukup melaksanakan sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Yang jelas sebab-sebab melakukan sujud tilawah itu yang pertama adalah mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian sebab-sebab melakukan sujud tilawah itu adalah karena mengikuti sunnah Rasul. Karena di dalam satu hadis, ketika Nabi Muhammad mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, dia langsung sujud. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab melakukan sujud tilawah, ekspresi ketundukan atau salah satu tanda penghambaan kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda patuh kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita tunduk atau patuh dengan sujudnya, itu akan menghindari kesombongan dan yang jelas itu akan menambah pahala kita dari yang kita kerjakan tersebut. Kemudian tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, kalau sujud tilawah itu dilakukan di luar sholat, maka yang pertama itu menghadap kiblat. Kemudian berniat untuk sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian melakukan takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah, adapun doa sujud tilawah itu adalah sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu merupakan doa sujud tilawah. Kemudian bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Adapun jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah.
Jika kita sholatnya mengikuti imam, ketika imam membaca salah satu ayat-ayat sajadah, maka imam melakukan sujud, kita sebagai makmum juga harus melakukan sujud. Akan tetapi, jika imam membaca salah satu ayat-ayat dari sajadah, kemudian imam tersebut tidak melakukan sujud, maka kita sebagai makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah, walaupun itu sujud tersebut dianjurkan. Ingat, kita adalah di posisi dalam hal itu, kita adalah sebagai makmum. Itu tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Kemudian hikmah melakukan sujud tilawah atau manfaat kita melakukan sujud tilawah. Yang jelas, yang pertama, hikmah dari melakukan sujud tilawah itu adalah menambah keimanan kita, menambah keimanan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai kepatuhan kita sebagai umat Muslim dan kerendahan hati kita. Kemudian yang ketiga, memperkuat hubungan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti tanda kepatuhan atau ketundukan kita sebagai umat Muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mempelajari sujud tilawah ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mempraktekkan sujud tilawah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika mendengar atau membaca salah satu ayat-ayat sajadah. Demikianlah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.